Kali ini kita sudah di tengah hutan tritik atau hutan jati di wilayah Rejoso bersama dengan warga masyarakat maupun teman-teman mahasiswa yang kali ini mencoba untuk mereview atau melihat ngecek lokasi yang informasi di sini ada tempat-tempat yang pernah dihuni masyarakat masa lalu. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya di sini kelihatannya peninggalan pada masa praaksara atau era awal dari klasik. Kita temukan ada beberapa batu andesit yang sudah dibentuk oleh masyarakat dulu, yaitu membentuk dari segi 8 untuk umpak bangunan atau tempat tinggal. Di sini menurut warga juga banyak sekali teman-teman seperti batu lumpang. Kemungkinan di sini tempat pemukiman pada masa lalu. Di sini cukup dekat sekali, di bawah situ kurang lebih ada 100 meter itu sudah ada sungai di bawah sana. Bisa juga mungkin itu persyaratan perkampungan kuno itu pasti tidak jauh dari area sungai untuk kebutuhan keseharian. Ikuti terus kami tentang sejarah di wilayah hutan tritik dengan Nganjuk TV. Ada makam di dalam. Ada makam. Nah, untuk menjaga keselamatan biar tidak dirusak atau mungkin dirusak hewan ya, hewan berburu daging atau manusia ada masa itu untuk menutupi ya, dan itu juga memang mencerminkan khas dari budaya manusia purba sampai hingga orang-orang Kalang. Jadi budaya itu masih berkelanjutan ya. Ada benang merah era prasejarah sampai orang Kalang. Orang Kalang sendiri itu apa kalau boleh tahu Paris? Orang Kalang itu sampai sekarang itu masih banyak banyak versi itu. Ada yang menyebutkan memang asli orang Jawa tapi sukunya berbeda. Ya, subnya orang Kalang sendiri. Banyak sekali, ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa seperti itu. Ada orang Osing seperti itu, Kak. Sama dengan seperti itu. Nah, dan cuman kalau lihat dari bentuk motifnya temuan kita itu arahnya peninggalan era prasejarah yang masih digunakan. Batu andesit ada yang suka sebagai batu jambatan, sebagai sarkofagus. Nah, sarkofagus biasanya untuk menanam orang mati. Jadi prasejarahnya itu ketika mati itu pasti dia tidak lurus, tapi kaki seperti ini. Nah, ini dia ditujurkan. Nah, seperti ini. Bentuknya sesuai dengan ukuran yang mati. Di sini dimungkinkan orang-orang dulu itu masih punya garis sejarah itu prasejarah sampai era transisi ke orang-orang yang sudah mulai modern, mengenal budaya. Jadi kalau seperti ini berarti dia sudah mengenal budaya tentang animisme, percaya dengan roh leluhur. Tapi kalau belum mengenal, nggak seperti ini cara ketika penguburannya nggak seperti ini. Ya langsung masuk ke dalam tanah, langsung dimasukkan. Nah seperti ini ya bisa juga dimasukkan, tapi sudah dimasukkan ke seperti ini ya, tutup dengan batu yang lebar, dia masukkan ke dalam tanah, atasnya dikasih batu sebanyak itu untuk pengaman. Jadi, namanya seperti penguburan batu primitif, makam primitif seperti ini. Jadi tidak salah kalau sampai sekarang pun sistem caranya itu seperti Majapahit itu masih, walaupun sudah ada Hindu-Buddha, tapi masyarakat orang Kalang, orang di dalam hutan itu masih Jainisme, jadi masih mengenal budaya seperti itu katanya. Ya, berarti ini bukan untuk ini Pak ya, yang padi itu ditemukan? Enggak seperti itu loh. Kalau dulu itu kan belum mengenal padi ya, belum mengenal, tapi dia menggunakan bahan makanan yang ada di hutan apa adanya, dan dia masih nomaden ya, atau mungkin menggunakan bahan-bahan makanan yang berpindah-pindah. Jadi belum menetap. Kalau sudah menetap berarti sudah beda lagi budayanya.
Kali ini dia berpindah-pindah tempat. Ada yang mati satu, dia harus pindah geser lagi. Ada nanti satu kelompok, ada yang meninggal, dia langsung pindah ke geser lagi. Dianggap di situ sudah nggak layak dihuni lagi. Kalau ada yang meninggal langsung pindah. Ya pindah tempat lagi. Seperti itu. Jadi nggak tempat di situ terus. Jadi nggak lebih dari 10. Bukan keseharian. Ukuran besar, lubangnya kecil. Nah, kebalikan zaman sekarang. Lubangnya batunya besar, dia lubangnya juga besar. Itu ciri khas. Dan dia presisinya juga hampir sama, ukurannya sama, dalamnya juga sama dengan lebarnya ini. Nah, ini dia sudah punya pemikiran modern. Dia tahu posisi kondisi yang dia manfaatkan dan besar kecilnya itu sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya apa? Kalau sekarang kan kebutuhannya itu untuk untuk menumbuh itu kan lebih besar dia, lebih banyak. Kalau dulu itu bahan makanan atau kebutuhan itu kan nggak terlalu besar kan, dia hanya kebutuhan mungkin makanan-makanan atau daun-daun atau biji-bijian itu kan nggak terlalu banyak. Ya sebatas ini dia gunakan. Mungkin dia tanya. Kalau ini eranya sama kayak yang di atas ini. Ya, ini hampir bersamaan. Kalau lihat dari seperti ini yang kita sering kita temukan, berarti ini sudah mengenal budaya yang lebih modern. Ciri khas Pak. Kalau ciri khas ini Pak. Nggak bisa. Kalau ciri khas itu orang dulu itu seperti ini ya, nggak melihat dari bentuk batunya kayak apa. Yang penting itu agak datar sedikit, dilubangi bisa. Tidak harus putar seperti ini. Ini kan nggak membentuk kan? Ini masih bagus. Ini nggak beraturan. Ini sesuai masih alaminya, sesuai alam. Dan banyak kita temukan itu bentuknya ya nggak sama, masih betul-betul alami. Gerasak, pohon gerasak, tapi ini masuk dalam sikus. Ini adalah salah satu pohon yang penghasil air. Ini pasti dulunya juga ada sumber mata air yang sangat besar, karena pemukiman seperti ini yang ada tinggalan seperti lumpang, atau pasir. Artinya ini dulunya ada pemukiman. Kalau ada pemukiman, saya yakin tidak jauh dari sumber mata air. Nah, sumber mata air ini adalah ini yang sumber airnya. Tapi ini sudah dulunya besar terus mati. Ini ya belum tua banget lah. Bisa menghasilkan air dari mana Pak? Nah, kalau fikus itu memang dia adalah pohon yang buahnya tidak bisa dimakan, tapi buahnya fikus sejenis ringin, gerasaknya adalah buahnya air. Makanya dengan dulu saya yakin tidak jauh dari itu. Iya. Artinya buahnya itu air yang untuk kalau nggak air ya mungkin ini. Iya toh. Jangan aja di mana tempat kan berdoa. Iya. Berdoa. Iya kan. Oh, monggo. Mana? Pasir nggak ikut di sana. Setelah kita temukan ada batu sarkofagus ya, ada juga lumpang batu yang ukuran besar, identik dengan pra aksara ke
ke modern. Dan sekarang kita temukan tidak jauh situ ada umpak yang cukup besar. Cuman sayang umpaknya satu yang besar, dan ini ada lagi. Tapi dari 3 benda ini nggak sama. Berarti fungsinya juga berbeda-beda. Kemudian kalau lihat seperti ini sudah mengenal budaya yang lebih maju lagi. Berarti secara otomatis orang-orang di sini sudah mengenal logam. Otomatis untuk membentuk ini seperti kan harus ada logam untuk membentuk. Nah, budaya di sini sudah modern. Banyak dilihat dari pertama kan untuk membuat cekungan dari batu itu otomatis harus ada dari tatahan besi kan. Nah, ya seperti ini untuk bedanya seperti kenong ya, beda. Dan ini juga kita temukan di sebelah situ juga ada batu bata pecahan. Berarti sudah era klasik pernah mendiami di sini setelah masyarakat yang lebih kuno, lebih tua lagi. Bisa juga mungkin budaya masih berkelanjutan. Mungkin banyak sekali di sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Atianta Nur Syabana dari KKN 86 Winsa, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Lagi ikut kegiatan penelusuran bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau biasa disebut Kota Sejuk. Penelusuran situs-situs yang ada di Desa Tritik. Ada umpak, ada sarkofagus. Kesannya enak karena bisa mengetahui peninggalan-peninggalan yang sebelum mengenal aksara sampai mengenal budaya gitu. Jadi sekali menelusuri juga sambil belajar hal-hal yang baru terkait sejarah.